screen on time yang bisa saya dapatkan, kemudian untuk pengalaman bug ataupun delay notifikasi, jadi ada downgrade. Halo, what's up everyone? Bagi kalian yang menunggu-nunggu review dari Xiaomi 12T, ini adalah final review dari Dewi Gadget karena saya sudah menggunakan HP ini kurang lebih 1 bulan terakhir sebagai daily driver dan saya beli sendiri HP-nya ya. Jadi saya akan ceritakan kelebihan dan kekurangannya dari Xiaomi 12T ini. Tonton terus sampai akhir, yuk kita mulai videonya. Ngomongin soal Xiaomi 12T, posisinya adalah dia adalah flagship killer. Bisa dilihat harganya yang cuma 6,5 juta pada saat rilis. Sekarang di marketplace kalian bisa menemukan sekitar 6,2 sampai 6,3 juta. Link belinya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kemudian kalau ngomongin flagship killer, tentu saja ada beberapa hal yang di-cut ya dari segi fitur-fiturnya. Tapi tidak dari segi paket pembeliannya. Dia cukup lengkap, ada casing, kemudian ada charger. Namun ketinggalan satu, dongle 3,5 mm audio jack-nya nggak ada di sini. Kita ngomongin soal softwarenya, bagaimana sih experience-nya? Apakah sama dengan mid-range atau bahkan entry level? Ternyata agak sedikit berbeda ya, karena dalam sebulan ini saya tidak menemukan atau bahkan hampir nggak melihat iklan sekalipun, baik itu pada saat install aplikasi, file manager, sampai pada saat scrolling kehidupan sehari-hari. Walah, kehidupan sehari-hari itu saya tidak menemukan iklan di Xiaomi 12T. Mungkin di wallpaper carousel mungkin ada ya, tapi saya tidak menggunakan carousel. Kemudian untuk pengalaman bug ataupun delay notifikasi juga saya tidak merasa di sini ya. Jadi untuk Android 12 MIUI 13.0.5 itu sudah cukup lumayan. Meskipun ya secara tampilan MIUI dan notifikasi teman-teman perlu adaptasi di awal-awal ya. Tinggal di restrict saja seperti Get Apps dan Mi Video, itu menurut saya sudah kelar masalahnya. Kemudian untuk performanya, ada 3 PR dari sebuah flagship yang sekarang ini agak sulit di-achieve ya. Yang pertama adalah suhu yang terbilang adem, kemudian yang kedua adalah performa yang stabil, dan yang ketiga itu adalah efisiensi smartphone-nya itu sendiri atau prosesornya. Dan dengan 8100 Ultra di Xiaomi 12T, teman-teman bisa achieve experience bermain game yang layaknya flagship ya. Bahkan dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1, meskipun dari skor Antutu dan Geekbench-nya tidak lebih bagus, tapi dari kestabilan performa seperti CPU throttling, dia grafiknya tidak turun ya teman-teman. Ini yang membuat bermain game jangka panjang atau long session di Xiaomi 12T bener-bener nyaman banget. Untuk bermain Genshin Impact itu grafiknya bisa high 60 fps dengan nyaman saya mainkan, tapi the best settingnya adalah medium 60 fps, bisa achieve sekitar 55 fps ya. Tapi kalau pada saat battle itu sekitar 48 fps, cuman dia naik lagi. Kalau teman-teman mengaktifkan mode performance mungkin even better. Jadi saya suka banget dengan Dimensity 8100 Ultra yang ada di Xiaomi 12T. Untuk performanya no question about it. Kemudian soal baterainya dengan kapasitas 5000 mAh. Kalau teman-teman adalah pengguna ringan, sedang sampai ke berat, teman-teman bakal cukup puas dengan performa dari baterai Xiaomi 12T ini. Screen on time yang bisa saya dapatkan itu sehari-hari sekitar 6-7 jam. Itu pun saya menggunakan data seluler ya. Kalau teman-teman ingin lebih spesifik lagi, ini pada saat saya bermain Genshin Impact selama 30 menit. Untuk settingan low 60 fps dia berkurang 11%, kemudian highest 60 fps dia berkurang sekitar 13%. Untuk AOV 20 menit itu berkurang 6%. Jadi dari baterainya terbilang aman ya. Kemudian pada saat saya ngecas HP ini itu sebenarnya memiliki fitur 120 watt. Untuk mengaktifkan teman-teman perlu pergi ke bagian setting terlebih dahulu, aktifkan boost charging speednya. Tapi saya jujur jarang mengaktifkan fitur ini. Tapi kalau teman-teman penasaran ketika diaktifkan berapa menit fullnya, itu dia sekitar 20 menit tergantung suhu dari ruangan dan suhu dari HP-nya itu sendiri. Buat kalian yang penasaran suhu dari Xiaomi 12T ini untuk bermain Genshin Impact di Abyss Floor selama 20 menit, settingannya medium 60 fps, bagian belakangnya di sekitar 41 derajat teman-teman ya, 41 yang paling panas. Kemudian untuk bagian belakangnya dia juga 4 satuan. Jadi tergolong adem ya untuk suhunya. Kemudian untuk fitur-fiturnya yang saya sadar adalah karena ini adalah flagship killer, jelas ada beberapa fitur yang di-cut ya, seperti IP rating, kemudian wireless charging juga tidak ada.
Cuman untuk stereo speaker menurut saya dia sudah bagus, cuman untuk max volume dia agak sedikit cempreng ya. Dan untuk haptic feedback levelnya sedikit di bawahnya flagship karena dia karakternya tajam tapi nggak nyebar. Kemudian NFC juga ada di sini. Namun untungnya untuk kodek audio Bluetooth-nya dia terbilang lengkap ya di Xiaomi 12T ini. Jarang banget brand lain concern soal peraudioan seperti Xiaomi. Kemudian untuk desainnya saya cukup suka dengan tampilan dari Xiaomi 12T. Dia elegan dari segi desain layout kameranya, kemudian back covernya juga terbuat dari finishing matte, jadi tidak terlalu meninggalkan sidik jari. Namun dari segi ukurannya, karena diagonalnya 6,67 inci, ini masuk dalam kategori HP besar ya. Kemudian kelengkapan dari port-portnya juga di sini ada air blaster di bagian atas, dan untungnya lubang speakernya itu tidak menyatu dengan earpiece ya di bagian atas dan bawahnya. Dan seperti flagship pada umumnya dia tidak mendukung micro SD dan tidak ada jack audionya. Kemudian di bagian kanan ada volume rocker dan power button. Untungnya fingerprint sensornya bukan di samping lagi, melainkan ada di dalam layar. Untuk layarnya, dia berdiagonal 6,67 inci dengan panel AMOLED Crystal Res dengan resolusi di atas Full HD ya, atau lebih tepatnya 1220 x 2712 dengan refresh rate 120 Hz, mendukung HDR10+ dan produksi warna 68 miliar warna. Ini membuat layar dari Xiaomi 12T itu di atas rata-rata karena dia selain tajam, teman-teman bisa mengenali kalau layar HP-HP Xiaomi di bagian displaynya itu ada 4 pilihan color scheme, berarti itu adalah layar yang di atas rata-rata. Cuman ya untuk bezelnya, karena ini flagship killer, lagi-lagi bukan yang paling tipis. Kemudian kalau ngomongin soal proteksi layarnya, again dia bukan Victus ya, melainkan Corning Gorilla Glass versi kelima. Meskipun saya pakai tempered glass, bukan dari bawaan ya, itu responsivitas fingerprintnya juga reliable. Ditambah ada heart rate monitor pula. Kemudian untuk kameranya ada 4 setup kamera. Selfie-nya itu mendukung 20 megapiksel. Kemudian di bagian belakang main lensanya itu mendukung 108 megapiksel, sudah mendukung OIS, dan 2 lensa pendampingnya itu 8 megapiksel dan 2 megapiksel. Jadi ada downgrade dibandingkan dengan seri 11 di tahun lalu ya untuk makronya. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Bagi orang-orang yang suka warna yang true to life, Xiaomi 12T ini bisa memberikan kesan tersebut. Kemudian untuk point and shoot cukup bisa diandalkan setiap waktu ya Xiaomi 12T ini. Jarang banget saya dapat foto yang gagal dan ingin take lagi. Cuman untuk ultra wide yang 8 megapiksel dari segi detailnya berkurang ya. Dan kadang terjadi shifting color jika pencahayaannya kurang melimpah. Kemudian untuk objek manusia, menurut saya ini skin tone-nya kadang-kadang hit and miss teman-teman. Kadang-kadang saya suka dengan hasil skin tone-nya, kadang-kadang efek softening-nya itu kerasa. Kemudian untuk dynamic range ini juga tergolong bagus meskipun belum bisa masuk ke dalam kategori dynamic range yang ada di kamera flagship. Dan ngomongin soal pencahayaan yang kurang melimpah, ketiga kameranya ini, baik kamera depan sampai kamera belakang, dia sudah mendukung night mode. Kalau merasa agak noisy, kalian bisa mengaktifkan night mode-nya ya, karena night mode dari Xiaomi 12T itu bisa dibilang superior, hampir mendekati flagship ya, terutama pada saat mereduksi cahaya lampu sorot. Untuk kamera makronya 2 megapiksel ya, untuk pelengkap saja lah. Kemudian untuk kamera depannya saya agak kurang puas ya, meskipun resolusinya 20 megapiksel, dia agak struggle di dua kondisi, yaitu backlight dan pencahayaan langsung. Karena untuk kondisi backlight dia ada efek catnya alias softening di sini. Kemudian untuk pantulan cahaya, skin tone-nya agak berantakan, tapi ini bisa diselesaikan dengan mode HDR on yang kalian aktifkan secara manual. Kemudian untuk hasil instastory-nya ini terbilang bagus, tapi belum bisa mencapai level iPhone ya. Dan teman-teman jika penasaran dengan hasil instastory-nya, saya sudah membuat di Instagram saya @dimaswahyuka. Saya sudah buat highlight-nya sendiri. Kalian bisa cek di sana. Kemudian untuk videonya ada beberapa catatan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, dia belum mendukung 4K 60 fps di kamera utamanya. Kemudian ultra wide-nya hanya 1080p 30 fps. Dan yang ketiga, ini agak jadi catatan untuk HP-HP Xiaomi. Video Xiaomi 12T pernah patah-patah ya. Tapi jika kondisi HP-nya itu nggak panas, patah-patahnya agak berkurang, bahkan saya nggak ngalami. Untuk video HDR-nya seperti ini antara kedua device ini. Ini keduanya sama-sama mode video HDR. Menurut kalian bagus mana?
Ini adalah 4K dari Xiaomi 12T dan Xiaomi 12. Kalau untuk videonya masih unggul di Xiaomi 12 ya, terutama di bagian HDR-nya, dan saya rasa 4K 30 fps-nya lebih stabil di Xiaomi 12. Ya, jadi gimana menurut kalian? Ini adalah kualitas video dari Xiaomi 12T versus Xiaomi 12 untuk ultrawide-nya ya. Jelas untuk ultrawide-nya jauh lebih unggul di Xiaomi 12 karena dia selain 4K, megapikselnya juga lebih tinggi. Dan brightness-nya juga oke di Xiaomi 12. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi Xiaomi 12T dari apa yang saya jabarkan tadi dengan rentan harga 6 jutaan, menurut kami secara overall dia mampu mengembalikan wibawa Xiaomi lagi ya, yang terkenal value for money. Karena aspek-aspek penting seperti performanya, kemudian ketahanan baterai sampai kecepatan chargingnya, bahkan dari segi kameranya, menurut saya ini cukup bisa diandalkan. Meskipun ada beberapa catatan ya bagi teman-teman yang baru mencoba untuk membeli HP Xiaomi, di awal-awal itu bagian notifikasinya beberapa aplikasi perlu dinonaktifkan ya. Kemudian untuk video yang patah-patah, semoga saya berharap di updatean selanjutnya ini bisa terselesaikan, karena kadang-kadang penting sekali, momen itu tidak bisa diulang ya. Jadi itu adalah PR dari Xiaomi. Masalah tidak mendukung micro SD dan 3,5 mm audio headphone jack menurut saya sudah jadi hal yang wajar di sebuah flagship. Itu tadi adalah review dari Livi Gadget soal Xiaomi 12T. Kalau teman-teman suka dengan video ini, kasih like. Kalau nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa untuk subscribe untuk menikmati konten-konten selanjutnya dari channel ini. Ada video yang lain juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.